Saya hari ini firman Tuhan tentang, bentar ya, saya buka dulu. Boundaries that set you free, atau batasan memberi kita kemerdekaan. Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen itu apa ya? Kita itu kan orang-orang yang tulus, ya kan, tulus. Kemudian mengasihi, gitu kan. Ada banyak hal kita itu nyantolnya itu. Terus ada banyak orang Kristen itu mengalami masalah dalam hidupnya. Kadang itu karena hal yang kecil yang kita tidak tahu, salah satunya tidak tahu bagaimana harus bisa membangun batasan atau membangun boundaries di dalam kehidupan kita. Seringkali kita punya masalah bukan karena setan, bukan karena kurang doa, tetapi karena kurang bijaksana. Salah satunya adalah membangun boundaries. Sebelum saya menjelaskan tentang membangun batasan, kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini, bahkan di surga, ada batasan. Kalau kita tidak tahu batasan-batasan yang kita harus bangun di dalam rumah atau di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami banyak masalah, banyak jatuh bangun, belum tentang jatuh bangun dalam dosa, tetapi jatuh bangun di dalam masalah demi masalah. Nah, satu contoh ya, di dalam tabernakel ada batasan, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nggak semua orang boleh masuk ke ruang kudus. Dan ada seleksi lagi, tidak semua orang masuk ke ruang maha kudus. Surga juga ada batasan. Makanya ada pintu gerbang surga. Yang artinya tidak semua orang bisa masuk ke surga. Kecuali yang diundang masuk ke sana. Taman Eden juga ada batasan. Yaitu batasannya adalah dijaga oleh kerubin. Sehingga dan para kerup-kerup itu membawa pedang berapi. Sehingga tidak boleh semua orang masuk ke sana. Semua bicara batasan. Di dalam kehidupan kita, rumah kita juga harus ada batasan. Kalau rumah kita tidak ada pagarnya, sekalipun tanah kita itu sebenarnya luas, kalau tidak kita batasi dengan pagar, orang tidak tahu batasan. Mereka akan begitu aja masuk ke halaman saudara, karena saudara nggak ngasih batasan. Apalagi kalau rumah saudara nggak ada pintunya, atau nggak ada temboknya, semua orang akan masuk. Nggak tahu itu masuk apa keluar, karena memang nggak ada batasan. Nah, batasan itu sangat penting kita bangun di dalam kehidupan kita. Indonesia aja ada batasan, ya kan? Semuanya ada batasan, negara ada batasan. Batasan-batasan itu dibangun satu untuk melindungi kita dan supaya kita bisa menghargai batasan orang lain. Kedua, batasan-batasan itu membuat orang itu bisa tahu mana yang batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan di dalam hidup kita hanya kita yang bisa membangunnya. Nah, makanya di dalam Tuhan pun membangun batasan itu bukan tidak mengasihi. Tetapi batasan itu membuat kita tahu dan orang bisa menghargai apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi milik kita, dan sebagainya. Nah, batasan menjaga kita itu jadi punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Batasan dibangun juga membuat mental kita tetap sehat. Banyak orang Kristen di dalam pelayanan tidak membangun batasan, sehingga dia kemudian burn out. Atau kemudian dia akhirnya punya apa ya, kondisi mental yang nggak sehat. Karena semua orang dilayani, tidak ada batasan, sampai dia sendiri akhirnya kelelahan. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 13, saya baca dulu ya, baru saya jelasin satu-satu. Alkitab berkata, maaf ya saya lagi batuk. Galatia 5 ayat 13 berkata,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang saya garis bawahi di sini adalah memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kamu memang mengalami kemerdekaan, tapi supaya kamu tetap merdeka, maka jangan melanggar batasan-batasan, yaitu jangan lagi kamu terikat dengan dosa kayak kita. Saya sekarang mengalami kemerdekaan selama saya tidak melanggar peraturan-peraturan undang-undang di dalam pemerintahan. Makanya saya pernah sampaikan begini. Waktu kita menjadi orang Kristen, kita adalah orang-orang merdeka. Dan kamu tetap merdeka, kamu bisa melakukan apa saja. Itu tanda orang merdeka. Tapi untuk menjaga kamu tetap merdeka, jangan melanggar tiga batasan ini. Satu, jangan melanggar firman. Kedua, jangan melanggar hukum di mana kamu berada. Yang ketiga, jangan melanggar hak orang lain. Selama tiga ini kamu jaga, selama tidak kamu langgar, maka kamu akan menjadi orang yang tetap merdeka. Kalau kita langgar, kamu masuk penjara, maka kemerdekaanmu dicabut. Nah, apa aja sih batasan-batasan yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita? Yang pertama, tahu batasan-batasan Tuhan. Di dalam kerajaan Allah itu ada yang namanya protokoler kerajaan. Jadi, sekalipun Tuhan itu adalah Bapa kita, kita tetap harus tahu Dia adalah Raja. Jadi, sekalipun firman Tuhan katakan kamu tidak perlu takut di dalam mendatangi Tuhan karena Dia adalah Bapamu. Tetapi kita harus tahu, tetap kita harus ada hormat karena Dia adalah Raja. Kenapa? Makanya firman Tuhan katakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena dia adalah Raja yang kamu harus hormati. Satu-satunya yang kamu hormati. Kalau kita tidak melanggar hal ini, maka hidupmu akan beruntung dan berhasil. Nah, ini tidak saya jelasin banyak. Tetapi yang kedua ya, tadi yang pertama, batasan-batasan yang harus kita bangun adalah menghormati batasannya Tuhan. Yang kedua, menetapkan batasan, yaitu kita berarti membangun batasan itu gini, saudara. Kayak contohnya saya dulu pelayanan, saya sewa rumah untuk sekretariat. Di sekretariat itu saya melayani, sehingga eh, saya di sekretariat di situ saya rumah ya, tapi untuk sekretariat juga, untuk persekutuan, untuk saya melayani konseling dan sebagainya. Tetapi karena saya tidak membangun batasan, orang bisa keluar masuk rumah saya dengan sembarangan. Mereka tiba-tiba pakai telepon saya tanpa izin. Kalau saya begitu, saya pergi. Banyak yang pakai telepon saya. Zaman dulu kan telepon ya. Ada yang pakai HP juga. Tapi banyak orang itu suka pakai telepon karena telepon nggak bayar karena di tempat saya. Tiba-tiba nanti akhir bulan, awal bulan ternyata tagihan telepon saya 3 juta, 5 juta, ya kan? Kebobolan semua. Kemudian orang bisa masuk rumah saya dengan sembarangan. Saya itu sukanya itu rapi. Ada lap-lap tangan sendiri, ada lap untuk ngelap barang-barang yang kotor itu sendiri. Semuanya itu harus rapi. Ada kain pel sendiri. Tapi orang karena bebas keluar masuk di rumah saya, kain-kain lap yang harusnya untuk tangan yang begitu sudah bersih di bawah ini ibu saya, itu ternyata tiba-tiba hitam semua. Dipakai mereka nyuci sepeda motor mereka dan mobil mereka pakai lap saya. Kemudian sehingga semuanya menjadi berantakan. Orang bisa masuk rumah saya sembarangan, tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba uang saya hilang, kemudian apa saya punya vitamin dalam 2 hari habis. Pokoknya semuanya jadi berantakan. Kenapa? Karena saya nggak membangun batasan. Saya tidak membuat aturan. Semua orang bisa masuk rumah saya karena saya mengasihi. Saya tidak pilih-pilih.
Bahkan beberapa orang cewek-cewek menginap di kamar saya, tidur dengan saya sama-sama ceweknya. Tetapi justru di situ itu ada banyak hal yang menjadi berantakan di dalam hidup saya. Saya harus banyak menjaga hati, saya banyak mengalami apa ya? Saya mengalami pusing lah kepala lihat-lihat orang-orang ini berantakan. Karpet saya yang bagus-bagus dicabuti, sudah diulang-ulang ngomong, karpet ini jangan dicabuti. Karpetnya ada pilin-pilinnya, itu dicabuti. Mereka ngobrol sambil nyabut sampai karpet yang gede jadi mengecil. Akhirnya dari situ Tuhan itu terus ngajarin saya untuk membangun boundaries atau batasan-batasan. Akhirnya sampai di situ saya membuat aturan jam segini hanya waktu persekutuan orang boleh datang ke rumah saya. Selain itu tidak. Karena dulu orang bisa mampir ke rumah saya dari mana, dari kuliah, dari kerja, mampir ke rumah saya, semuanya. Jadi akhirnya membuat aturan-aturan. Aturan itu adalah batasan-batasan yang saya bangun. Akhirnya orang bisa menghargai, orang bisa teratur hidupnya, sehingga saya ini mental saya jadi sehat. Tadinya saya harus setiap hari itu harus pemberesan hati karena terluka, karena stres menghadapi mereka, belum mengonseling, sini konseling, di sana hilang, di sini konseling ini apalah apa saja itu bisa terjadi. Nah, tapi akhirnya setelah membangun batasan-batasan, kasih itu bukan berarti nggak boleh membangun batasan. Pada waktu saya membangun batasan, akhirnya orang mudah untuk diatur. Yang kedua, bagaimana saya membangun batasan pada waktu kita tidak menjadi orang yang terlalu terbuka. Kalau apa saja kita buka, kita perasaan kita, masa lalu kita, semua yang terjadi dalam hidup kita, kita semuanya bongkar, kita semuanya tulis di media, kita semua ceritakan. Saudara sedang tidak membangun batasan. Orang mengetahui hidup saya, hidup saudara dengan gamblang. Saudara, kalau di dalam peperangan, kalau kita itu tidak membuat sebuah rahasia di dalam kehidupan peperangan, rahasia pribadi, rahasia negara, maka dia akan mudah dikalahkan. Demikian juga dengan kita. Makanya Tuhan Yesus, sekalipun dia banyak melayani, tidak semua dia ngomong. Dia ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam. Sama dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga kita harus bisa mengajarin anak-anak kita. Bagaimana mereka harus tahu mana yang menjadi milik kita. Apa yang menjadi hak mereka. Yang mereka harus lindungi. Nah, memang firman Tuhan berkata, ada saatnya kita berani melepaskan hak-hak kita. Tetapi selama kita bisa pertahankan, pertahankan. Tapi kalau tidak bisa dipertahankan, maka itu lepaskan. Tetapi pertama yang kita harus bangun di dalam hidup kita, membangun batasan. Kita harus mengerti batasan yang gak semua orang bisa harus dekat. Gak semua orang harus tahu rahasia kita. Gak semua, kayak saya dulu di rumah saya, kamar saya semua terbuka. Sampai orang bisa buka lemari saya. Memang saya mau buktikan tidak ada yang saya rahasiakan. Tetapi akhirnya menjadi bumerang. Karena orang bisa nyuri. Orang bisa apa saja melakukan apa saja di rumah saya. Dan itu ternyata nggak sehat. Satu, nggak sehat untuk saya. Kedua, nggak sehat untuk mereka. Karena mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu etika. Kenapa nggak tahu etika? Karena saya tidak membangun batasan. Orang bisa buka lemari es saya. Orang bisa mengambil makanan saya tanpa izin. Walaupun kalau ada saya mereka sungkan. Tapi begitu saya keluar, mereka tetap ada di rumah saya. Makanan bisa habis. Bukan saya mengeluh tentang makanan, tetapi tidak tahu etikanya itu loh. Nah, kenapa orang nggak punya etika? Karena kita yang tidak membangun boundaries. Kamu yang tidak membangun batasan. Kamu yang tidak membangun sebuah kayak di Amerika kapan hari. Kenapa kemarin sebelum Trump itu masalah itu luar biasa penjarahan, kerusuhan. Karena waktu zamannya Biden, apa itu eh, border ya, tembok batasan yang dibangun oleh Trump diruntuhkan sama Biden, sehingga semua orang itu bisa masuk lewat pintu berbatasan karena pintunya nggak ada, temboknya nggak ada, semuanya masuk.
Sehingga Amerika menjadi bangsa yang harusnya bagus, menjadi bermasalah. Banyak homeless di mana-mana, bikin kemah di mana-mana, sampai negara ini menjadi kotor dan tidak aman. Tapi waktu Trump menjadi presiden, pertama yang dia bangun adalah tembok perbatasan. Supaya tidak ada yang bisa masuk. Kalau sudah nggak ada yang masuk ke negaranya, dia bisa mengatur apa yang di dalam. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu. Sama, di dalam hidup kita, tidak semua orang boleh masuk rumah kita. Tapi sekarang di Indonesia luar biasa ya, kalau ada tamu nggak perlu dibawa ke rumah, kita langsung bawa ke restoran. Sambil ngobrol, bisa makan di sana. Kenapa? Privacy tetap harus dijaga. Apalagi kalau sudah menikah. Kita harus menjaga privasi kita. Selama masih ada yang kita bungkus, privasi kita jaga, maka musuh tidak bisa masuk. Sama dengan permen saya ini, selama permen saya ini terbungkus dengan rapi, maka semut tidak bisa masuk. Tidak ada yang bisa merusak permen yang ada di dalamnya. Sekalipun dia manis, mungkin semut bisa mencium baunya, tapi dia tidak bisa merusak yang ada di dalam. Di dalam hidup kita juga demikian. Makanya salah satu kenapa Tuhan memilih Yusuf dan Maria pada waktu dia mengandung, dia sebagai orang tuanya Yesus, mereka dipilih karena dua-duanya sama. Mereka bukan orang yang bocor mulut. Kalau saudara baca di Alkitab selalu dikatakan Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dan dikatakan kalau Yusuf, dia orang yang tulus hati. Waktu dia tahu kalau Maria mengandung, dia mau menceraikan diam-diam. Dia tidak koar-koar, dia tidak membongkar aib-aibnya si Maria. Kan waktu itu dia nggak tahu kalau Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia tidak membongkar dengan berkata, oh Maria tuh hamil di luar nikah. Dia tiba-tiba mengandung padahal bukan aku pelakunya. Misalnya, makanya mereka dipilih karena salah satu yang menjaga kekuatan adalah menjaga mulut, menjaga boundaries, menjaga batasan, tahu batasan mana yang orang boleh tahu, mana yang tidak. Makanya kalau Yusuf dan Maria bocor mulut, iblis itu kan tidak mau tahu. Kalau iblis tahu bahwa Maria lah yang sedang mengandung anak dari Roh Kudus, maka iblis lebih mudah menyerang siapa? Menyerang Maria dan membunuh dia. Kalau membunuh dia, tentu saja janin juga terbunuh. Kita mungkin berkata, Tuhan kan bisa melindungi. Ya, makanya Tuhan memilih orang yang bisa dipercaya. Nggak asal pilih orang. Bocor mulut nanti Tuhan lindungi. Enggak, karena Tuhan itu juga memilih orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, yang ketiga, kita itu harus mengerti, membangun batasan orang lain. Kita harus tahu mana hak, mana milik, mana kewajiban, mana sukarela. Nah ini ya, sih. Ini next time ya. Saya itu banyak mengajari orang tentang mengajari anak bagaimana membela dirinya. Yang ketiga, menghormati batasan orang lain. Kenapa banyak orang di dalam pernikahannya itu hancur atau kemesraannya hilang? Mereka menikah tapi tidak bahagia. Karena seringkali waktu menikah kita tidak membangun, tidak menghargai batasan orang lain. Kita tidak menghargai hak orang lain. Contoh, kalau saya menikah dengan suami saya, sekalipun saya suami istri, saya menghargai dia. Saya menghargai, saya tahu setiap orang pun harus punya waktu untuk waktu untuk mereka sendiri. Jadi waktu kalau suami saya lagi diem nih main HP dan sebagainya gitu ya, ya saya harus menghargai itu. Saya menghargai bahwa setiap orang punya hobi. Selama suami saya punya hobi itu tidak melanggar firman, masih tetap tahu kewajiban, tidak melanggar hukum, ya terserah. Selama dia tahu waktu, tidak apa-apa. Nah, contohnya ya, ada seorang tua yang tidak tahu batasan. Ada orang tua, dia sangat mengasihi anaknya. Anaknya itu sudah mahasiswa. Orang tuanya ini karena anak tunggal, cinta banget. Dan orang tuanya ini ngomong sama saya, anaknya cewek, sudah minggat 4 tahun, tidak pernah pulang.
Bahkan orang tuanya nggak tahu dia di mana. Anaknya cuma waktu itu buku harian anaknya ketinggalan. Dan ternyata di buku hariannya dia berkata, dia putus asa. Dia ingin meninggalkan rumah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menghargai haknya. Apa itu haknya? Orang tuanya kalau anaknya itu kuliah dari SD sampai kuliah, dia tidak boleh makan di luar. Tapi dibawain itu loh kotak makanannya waktu kayak dia waktu TK. Sehingga dia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kamu kayak anak TK aja, masih bawa kotaan kayak dia waktu TK. Dan kalau dia pergi sama teman-temannya, orang tuanya harus ikut. Waktu pernah ke pesta ulang tahun temannya, orang tuanya harus ikut. Kalau nggak ikut, dia nggak boleh pergi. Jadi datang ke ulang tahun temannya, dua orang tuanya ikut. Nonton bioskop, dia harus ikut. Kemanapun sampai dia nggak bisa punya pacar. Karena malu kalau pacaran, orang tuanya harus ikut. Sayang nggak orang tuanya? Sayang. Tapi tidak tahu batasan. Semuanya dilanggar. Dia kan anakku. Loh, anakmu itu juga harus kamu hargai. Dia punya hak untuk menikmati hidupnya. Kamu harus bisa, cuma bisa mengatur, memberikan teladan, memberikan nasihat, tapi kemudian lepaskan. Nggak terus harus ditungguin. Terus akhirnya anaknya pergi dan tidak mau pulang. Karena dia depresi, karena orang tua dia bilang orang tuanya sudah dikasih tahu berkali-kali, tidak mau berubah. Makanya di dalam kehidupan kita juga begitu. Hargai. Kita makanya di dalam hidup selama kita menjadi orang yang tidak bisa menghargai orang lain, maka hidup kita akan menjadi berantakan. Makanya ada firman Tuhan berkata begini. Di dalam Bilangan 19 ayat 14, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam misi pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Yang kita garis bawahi, jangan menggeser batas. Jangan menggeser batas tanah sesamamu. Kamu harus menghargai. Setiap orang itu punya hidup. Meskipun dia suami atau istrimu, kamu harus hargai. Jangan mentang-mentang suami, mentang-mentang istri, terus kita nggak bisa menghargai. Makanya Alkitab berkata, hormati suamimu. Tapi Alkitab juga berkata, hei suami-suami, hormati istrimu sebagai rekan pewaris. Sama-sama menghargai. Makanya di dalam pernikahan saya dengan suami nggak pernah ada persoalan karena saya menghormati dia. Dan dia juga menghargai saya. Nah, ada batasan-batasan yang tidak dilanggar, yaitu saling menghargai. Pada waktu itu ada, sama dengan anak juga, maka keluargamu menjadi sehat karena kamu juga menghargai mereka. Kenapa di luar negeri anak-anak itu bisa cepat dewasa? Karena orang tua kalau di luar negeri ya, terutama di Amerika, mereka dihargai pendapatnya. Mereka kalau milih baju, kami suka yang mana? Tapi kemudian diajarin kenapa yang ini nggak boleh dan enggak. Tapi mereka dihargai pendapatnya. Sehingga anak ini bisa tumbuh dengan sehat. Kita tidak kepo dengan urusan orang lain. Makanya akhirnya kita menjadi orang yang dihormati. Kapan hari saudara ada di berita ya dulu ya. Ada di berita seorang perempuan dia kepo. Ada tetangganya itu dia dengar tuh bertengkar suami istri di rumahnya cuma kedengaran sayup-sayup tahu saudara karena dia saking keponya dia mendengarkan mungkin di peting pintu nggak kedengaran kemudian karena jendelanya orang itu yang bertengkar itu terbuka dia dengerin mungkin nggak terlalu dengar juga karena bertengkarnya di kamar dia kepalanya dimasukkan teralis. Setelah masuk saudara, waktu dia dengar kalau orang itu mau keluar dari kamar, dia tarik kepalanya nggak bisa ditarik sehingga ketahuan kalau dia nguping saking keponya. Sampai manggil damkar untuk motong teralisnya. Sehingga semua tetangga ketawa. Mereka semua bilang, saking keponya sampai mengorbankan kepalanya. Nah, kita itu harus tahu di dalam menghargai. Nah, di dalam keluarga juga begitu.
Kita harus tahu batasan, terutama misalnya seorang ibu, seorang bapak. Kita ini kalau sudah punya anak, tetap harus tahu batasan. Cara berpakaian kita, ibu-ibu. Kalau punya anak cowok, kita harus jaga pakaian kita. Sekalipun kita gini, kan anak-anak itu lahir dari perut saya. Masa bisa punya pikiran macam-macam? Bisa. Karena barusan ini kan lagi heboh itu yang tentang apa itu namanya? Fantasi sedara. Anak-anak berfantasi dengan ibunya, orang tua berfantasi dengan anaknya, saudara berfantasi dengan saudaranya. Menjaga kekudusan artinya dimulai dari rumah dengan tahu menjaga batasan. Seorang bapak kalau anaknya sudah gede, cewek sudah gede, sudah nggak boleh pangku-pangkuan, cium bibir, sudah nggak boleh. Sekalipun anakmu sendiri dari kecil begitu, iya, tapi kita harus tahu batasan. Jangan membuka celah untuk dosa masuk. Nah, banyak orang itu nggak memikirkan ke situ. Semuanya itu bebas. Saya dulu ketemu ada seorang teman, dia itu masih muda, punya anak cowok-cowok, pakaiannya. Dia berpakaian nggak sopan pakaiannya. Dan temen dia cowoknya cuma satu, anaknya cuma satu-satunya cowok. Dia seorang ibu janda. Kemudian teman-temannya cowok main ke semuanya. Saya bilang, kenapa teman-temannya banyak? Cara pakaianmu aja sudah nggak karu-karuan. Sekalipun itu anakmu, tapi kamu harus menjaga pikirannya. Ini yang namanya menjaga. Engkau harus tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sekali lagi, makanya Tuhan buat batasan, ada halaman, ada ruang kudus, ada orang maha kudus. Dalam kehidupan kita juga gitu. Ada orang-orang yang boleh masuk di ruang, di halaman dalam artian orang-orang yang siapa yang boleh dekat dengan kita. Dan yang di ruang maha kudus. Artinya kalau bisa diistilahkan, itu hanya keluarga kita inti. Dan yang paling inti adalah suami istri. Yang lain itu ada di ruang kudus. Dan yang lain, orang lain ada di halaman. Harus ada batasan-batasan yang dibangun supaya iblis tidak diberi kesempatan untuk masuk. Iblis itu tidak bisa memasuki rumah orang Kristen, tidak bisa memasuki hidup kita kalau kecuali kita yang membukanya. Karena pada waktu kita percaya Yesus, firman Tuhan katakan di Ayub, Ayub berkata, Tuhan engkau memagari Ayub dan seluruh kepunyaannya engkau pagari, engkau lindungi. Sehingga iblis itu nggak bisa masuk kecuali pagarnya diambil oleh Tuhan. Dua, kalau pagarnya nggak diambil Tuhan, kamu yang bisa membuka pagar itu dengan tidak tahu membangun batasan. Makanya kalau saya sudah menikah nih, tidak ada seorang pun yang boleh nginep di rumah saya. Cewek, mau itu saudara, mau itu siapapun. Kecuali cuma satu hari karena darurat, tapi tidak boleh menginap di rumah saya, tinggal di rumah saya sebulan, 2 bulan. Itu menjaga. Karena selama kamu bisa membungkus keluargamu dengan rapi, tidak ada yang bisa memasuki. Karena orang bisa masuk dan membuat berantakan. Bukan salah mereka. Tetapi seringkali karena kita yang membukanya. Kecuali perampok ya. Tapi perampok. Selama kita bisa menutup rumah dan menjaganya. Itu bagian Tuhan. Makanya kenapa kita berdoa. Tetapi Tuhan itu mau kita itu menjadi bijaksana. Tahu menjaga hidup kita. Nah, pengajaran ini sebenarnya saya panjang. Tapi di sini saya persingkat. Nah, kemudian yang keempat, ada batasan di dalam menolong. Ah, ini. Kolose 3 ayat 2, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah oh ini tadi ya, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya kalau kamu harus menjaga boundaries. Kamu mendidik boleh, kamu memukul dengan rotan boleh, tapi Alkitab berkata jangan menginginkan kematiannya. Kedua, engkau mendidik dengan keras boleh, tapi jangan melukai hatinya. Itu yang namanya batasan. Engkau bisa mendidik,
Tapi jangan menginginkan kematiannya. Dihajar sampai koma. Dihajar, meluapkan emosi sampai anaknya depresi. Jangan kayak yang Indonesia itu banyak ya. Waduh, keterlaluan. Kalau menghajar anak, mendisiplin anak dulu ada loh. Anaknya itu di, diikat dengan apa? Diikat lehernya dengan tali rafia sih. Memang longgar. Tangannya juga. Tapi kalau dia gerak sedikit, dia bisa kecekek. Untuk mendisiplin dan benar-benar dan orang tuanya pergi ke pasar dan itu sampai sore datang-datang anaknya mati. Kemarin ada anak yang dirantai kakinya. Ini tidak ada batasan, itu dosa karena di luar batas. Itu dosa. Nah, sekarang kita mulai melihat batasan di dalam menolong. Kita ini mengasihi, betul? Sangat mengasihi sampai kita itu berpikir semua orang harus ditolong. Saudara harus tahu batasan. Makanya Alkitab berkata gini, kita harus mengasihi, kita harus menolong, tapi ada batasan. Satu, Alkitab berkata gini, jangan menjadi penanggung hutang. Artinya, kamu mengasihi, boleh. Kamu menghutangi, boleh. Tapi ada batasan. Jangan menjadi penanggung hutang. Artinya, jangan pinjamkan surat tanahmu, surat mobilmu, untuk digadaikan orang lain. Kalau kamu langgar, maka kamu akan menuai kesalahanmu sendiri. Karena kamu melanggar batasan. Dulu ada loh anak Kristen ini, ya persekutuan kayak gini. Karena sama-sama anak persekutuan, saling percaya. Temennya pengen punya mobil. Karena dia nggak bisa mengambil kredit mobil, pakai nama temennya. Misalnya pakai namanya Bu Sherly. Bu Sherly pakai namanya karena kasih. Kasih itu ada batasan. Batasan itu bukan tidak mengasihi, tapi kamu harus tahu cara mengasihi yang benar. Dan orang itu setelah dikasih pakai namanya Bu Sherly, mobilnya pakai nama orang itu, tapi pinjamannya pakai nama Bu Sherly. Orang itu keluar dari pekerjaan, pindah kota. Bu Sherly terus menanggung hutangnya dan orang itu tidak bayar. Waktu Bu Sherly ke sana, ini terjadian sungguhan. Mau ambil mobilnya, orang itu marah-marah, apalagi dihukum di Indonesia kan gak jelas. Makanya orang itu bisa mengambil berbuat jahat semaunya. Karena Alkitab sudah ngomong, yang pertama, jangan menjadi penanggung hutang. Jangan menanggung hutang orang lain. Kalau saudara harus minjemin uang, kamu harus punya batasan. Batasan artinya ini, boundaries itu membuat orang tidak. Saudara harus tahu, orang tidak boleh mengatur saya. Berapa orang yang saya bisa pinjamkan ke dia. Kalau dia minta pinjaman 10 juta, saudara hanya rela 1 juta. Pinjamkan 1 juta tanpa rasa bersalah. Karena 1 juta, saudara harus hitung. Kalau tidak dibayar, ekonomi saya tidak berantakan. Tidak masalah. Tapi kalau dia meminjam uang, uang itu adalah uang pendidikan anakmu. Uang untuk membayar listrikmu. Uang untuk cicilan rumah. Itu bukan uangmu. Karena kamu ada yang kamu bayar. Dan kalau kamu pinjamkan itu, berarti saudara melanggar batasan. Kalau orang lain yang ngatur, kamu itu kok pelit sekali sih, nggak minjemin aku. Kamu kan ada 250 juta. Berarti orang itu mau melanggar batas. Karena selama ini, karena pada dasarnya semua manusia ingin menguasai dan mengontrol orang lain. Selama kamu buat batas, orang tidak bisa mengatur dan mengontrol hidupmu. Makanya banyak orang yang dimanfaatkan karena nggak semua orang itu baik. Nggak semua orang menghargai batasan-batasan orang lain. Banyak orang itu kepengennya kalau orang ini bisa dimanfaatkan, ya tak keruk sampai habis. Itu sebabnya yang bisa menjaga dirimu adalah dirimu sendiri. Kan yang bisa menjaga Tuhan. Loh iya, Tuhan itu memberikan kamu pagar perlindungan. Tapi kalau kamu bodoh, maka kamulah yang membongkar pagar itu sendiri. Makanya saya pernah mengajarkan di dalam Alkitab, diajar doa, diajar punya hikmat, diajar pertimbangan. Sampai Alkitab berkata, jangan pertimbangan itu menjauh. Jangan kamu menjauh dari pertimbangan. Artinya, sebelum melakukan segala sesuatu,
Ukur dulu, pertimbangkan. Oh, meminjamkan uang ini, kalau nanti nggak dibayar, selalu harus mikir gitu kalau minjemin orang. Kalau karena kebanyakan orang nggak bayar. Kalau nggak dibayar, saudara rela nggak? Saudara kepahitan nggak? Kalau enggak, pinjamkan. Nggak masalah. Karena kalau cuma 100.000, 500.000 orang bisa kembalikan. Tapi kalau lebih dari itu, seringkali orang tergoda untuk nggak mengembalikan. Dan Alkitab mengajar yang kedua dalam mengasihi. Jangan beri makan. Orang malas, jangan diberi makan. Itu artinya batasan. Kamu harus mengasihi mereka, engkau harus menolong. Panti jompo itu kan memang sudah nggak bisa bekerja. Orang-orang yatim piatu, orang-orang miskin, tolong. Tapi jangan menolong orang yang tidak mau bekerja. Makanya banyak ada artis kan. Mana kaya, keluarganya semuanya dibayarin. Rumahnya, pernikahannya, sekolah anak-anaknya mereka, semua dibayar. Mobilnya, motornya. Terus waktu dia sakit gak ada yang bayarin. Ya salahmu sendiri. Karena kita itu disuruh mengasihi, tapi nggak disuruh memelihara orang. Memelihara orang malas. Loh, kalau orang itu sudah berkeluarga, sudah berani menikah, ya harus berani bertanggung jawab untuk tahu menyekolahkan anaknya. Kecuali kurang, kamu bisa nambahin. Bukan semua kamu tanggung. Wah, rumahnya, listriknya, semuanya kamu yang tanggung. Itu namanya kamu telah mencelakakan dirimu dan mencelakakan orang lain karena kamu menjadi juru selamat bagi mereka. Padahal seharusnya yang jadi juru selamat mereka adalah Yesus. Makanya kita didik mereka untuk bisa beriman kepada Tuhan dan berdiri atas imannya sendiri. Nah, banyak orang itu berantakan karena berpikir kan mengasihi. Makanya banyak yang terjadi seperti ini. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak. Ada orang-orang yang tidak tahu juga membuat batasan di dalam dirinya. Dulu ya, membatasi batasan pribadi. Ada orang punya punya anak, teman saya punya anak dua. Anaknya masih kecil-kecil. Terus teman-temannya datang ke rumahnya. Aku titip anakku dulu ya. Aku mau ke sana, mau ke toko. Nah, titip anaknya dua, kecil-kecil. Nggak balik-balik, nggak jemput-jemput anaknya. Orang lain lagi datang. Ngobrol-ngobrol sebentar. Terus ya aku tak pergi sebentar aja. Terus habis itu nggak diambil-ambil. Sampai seringkali setiap hari bisa 8 anak di rumahnya. Dia bilang, 2 orang saja saya, anak saya cowok semua ini masih kecil-kecil. Lompat sana, lompat sini. Ini 8 orang di rumah saya. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Kenapa Tuhan biarkan terjadi? Saya bilang bukan Tuhan yang biarkan, tapi kamu yang membiarkannya. Selama kamu tidak membangun batasan, maka orang tidak akan menghargai. Karena yang bisa menjaga hidupmu adalah kamu sendiri. Selama kamu tidak bisa berkata tidak dan tidak berani menolak, maka sebenarnya kamu sedang membongkar tembok di rumahmu sehingga semua orang bisa masuk. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, kamu ngomong, jangan titip anak, bawa anakmu. Karena anakku sudah 2, saya tidak mau dititipin anak walaupun 1 jam. Karena sudah seringkali, hampir setiap hari, pada kenyataannya tidak dijemput sampai sore. Saudara, seringkali yang membuat masalah bukan orang. Tetapi karena kamu yang membuka kesempatan orang buat masalah di dalam hidupmu. Yang kelima, tahu bagaimana memberikan batasan. Batasan di dalam memberi waktu. Kita harus tahu, kita misalnya ke rumah orang, harus tahu batasan. Jangan ngomong, bisa ada orang, saudara, sampai di rumah kemanapun orang itu ditolak. Pernah ke rumah saya. Itu bisa ngomong terus. Gak jelas dia itu pulangnya kapan. Sampai saya harus ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, dia masih ngomong. Dia di ruang tamu. Kalau kita kan ngomong, orang itu kamar mandi, kita diem dulu. Enggak, dia ngomong terus. Nggak pulang-pulang. Sampai suatu saat mau ke rumah saya lagi. Ngomong dari pagi sampai malam lagi. Sampai suatu saat saya selalu menghindar. Karena dia tidak menghargai waktu orang lain. Lalu saya juga harus memberikan batasan kalau ada orang konseling. Ada orang konseling hanya ingin didengarkan seberjam-jam. Padahal ada banyak waktu yang harus saya atur.
Akhirnya sekarang kalau mau konseling tulis dulu konseling tentang apa, baru saya telepon, baru kita konseling. Itu pun saya ngasih waktu. Saya hanya punya satu jam. Selebihnya tidak bisa. Kita harus bisa menjaga karena hidup ini cuma sekali. Kamu harus tahu hidupmu itu penting. Menolong orang lain penting. Tapi hidupmu jauh lebih penting. Bukan itu egois. Tetapi kalau kamu sehat, kamu terjaga, kamu bisa menolong orang lain lebih banyak. Yang terakhir, batasan dalam memberi perhatian. Pada waktu kita di dalam pelayanan terlalu memperhatikan, oh ini terluka, oh orang ini tersinggung, orang itu tidak akan pernah dewasa. Kalau saya, kayak dulu ada orang, saya nggak mau karena si itu menjengkelkan ini. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ya terserah. Tapi saya rangkul dulu. Selama keras kepala ya sudah. Saya nggak mau pelayanan karena begini, begini, begini. Ya sudah, semua orang punya kesempatan melayani. Banyak orang itu mau melayani, kamu nggak mau itu pilihanmu. Dalam kehidupan kita, di dalam memberikan perhatian, juga harus tahu batasan-batasan untuk menjaga. Satu, supaya orang nggak manja. Kedua, supaya orang tidak kegeeran. Bahaya. Dulu saudara di Amerika, ada anak diajar orang tuanya ramah. Sehingga ada semua orang cewek nih ramah. Dia masih umur 13 atau 14 tahun. 14 tahun. Suatu saat ada orang pria, dia berpapasan dengan seorang pria, dia ramah, dia dia sapa ya kan. Orang itu ternyata terobsesi, saudara. Anak ini diculik. Ya sudah tahulah kalau yang culik cowok diapain. Itu sampai 10 tahun baru ketemu. Waktu orang ini ditanya kenapa nyulik dia. Karena orang ini senyum kepada saya. Selama ini tidak ada yang peduli dia, anak ini senyum. Makanya di Amerika sekarang diajar, jangan berani senyum dengan orang asing. Kenapa? Berbahaya. Di dalam hidup kita harus tahu boundaries, supaya hidupmu terjaga. Karena engkau harus melindungi bukan hanya dengan doa. Alkitab berkata, hikmat itu menjaga kamu. Pengertian akan melindungi kamu. Jadi hidup kita harus tahu menjaga boundaries. Amerika menjadi berantakan karena bordernya atau pintu perbatasannya dibongkar. Tapi setelah dibangun lagi, maka kemudian si Trump bisa mengatur yang di dalam, walaupun sudah terlalu kacau balau, tapi dia mulai bisa mengatur semuanya. Yang penjahat-penjahat dipulangkan semua di penjara, yang kriminal-kriminal dideportasi semuanya, supaya bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Sebelum saya kembalikan kepada hostnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu membuat kami bijaksana. Firman-Mu membuat kami punya pengertian. Firman-Mu membuat kami punya hikmat di atas rata-rata. Itu sebabnya Tuhan tolong kami selama ini kami tidak tahu menjaga boundaries. Kami seringkali tertuduh, kami harus mengasihi. Tetapi kasih itu ada caranya. Ada batasan-batasan yang kami harus bangun. Terima kasih untuk hikmat yang kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada